Kan saya Indri Auliani Sofyan, NPM 1908260010. Saya akan menjelaskan penyakit asma pada blok pulmo. Jadi yang secara definisi asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran nafas yang ditandai dengan hiperresponsivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan, sehingga menimbulkan gejala episodik berupa mengi atau wheezing, sesak napas, batuk, dan rasa berat di dada. Gejalanya itu bersifat reversibel secara spontan atau dengan terapi bronkodilator. Untuk etiologinya sendiri, jadi penyebab pasti asma ini tidak tunggal, melainkan interaksi antara faktor genetik dan juga lingkungan. Jadi seperti di faktor genetik itu ada predisposisi atopi, riwayat keluarga dengan asma atau alergi, dan juga pada lingkungan itu seperti paparan alergen, itu debu rumah, tungau, serbuk sari, bulu binatang, lalu juga bisa karena infeksi saluran nafas, polusi udara, asap rokok, obat-obatan, aktivitas fisik, udara dingin, atau juga karena stres psikologis. Untuk faktor resikonya sendiri, riwayat keluarga dengan asma atopi, riwayat lain seperti rinitis alergi, dermatitis atopik, lalu juga ada paparan alergen kronis, lalu juga infeksi virus saluran pernapasan berulang pada masa anak, lalu juga bisa karena polusi udara dan asap rokok, bisa obesitas, bisa pekerjaan dengan paparan bahan kimia atau iritan. Untuk patofisiologi sendiri, jadi dengan adanya pajanan alergen membuat aktivitas sel MOS, eosinofil limfosit dan juga limfosit T melakukan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotrin. Lalu terjadilah bronkokonstriksi, edema mukosa dan juga hipersekresi mukus. Jadi reaksi ini menyebabkan penyempitan lumen bronkus dan resistensi aliran udara meningkat. Jadi hiperresponsivitas ini dari si bronkus ini menyebabkan serangan berulang saat terpapar faktor pencetus. Jika berlangsung lama, akan terjadilah remodeling saluran napas atau penebalan membran basal, hipertrofi dan juga hipertrofi outer polos, sehingga sebagian obstruksi bisa menjadi irreversible. Lalu untuk cara mendiagnosisnya, jadi pada anamnesis akan ditanyakan mengenai keluhan mengi, sesak, batuk berulang, terutama pada malam atau dini hari, atau setelah terpapar dari si pencetusnya. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik akan didapati wheezing, ekspirasi, dan juga penggunaan otot bantu nafas. Lalu lakukan pemeriksaan penunjang seperti spirometri, dia itu PFV1 atau PVC-nya itu kurang dari 70% dan peningkatan PFV1-nya itu lebih dari 12% setelah bronkodilator, itu akan dikonfirmasi reversibilitas. Lalu dilakukan juga PFV yaitu akan dijumpai variabilitas hariannya itu lebih dari 20%. Lalu akan dilakukan pemeriksaan penunjang lain seperti tes alergi, IgE total, fototoraks, ini tuh untuk menyingkirkan diagnosis bandingnya. Lalu selanjutnya itu ada tata laksana. Jadi berdasarkan GINA Global Initiative for Asthma, ada dia farmakologis dan juga non farmako. Untuk farmakologisnya itu akan diberikan pereda serangan atau reliever, itu akan diberikan inhalasi short acting beta 2 agosit, misalnya seperti salbutamol. Lalu juga akan diberikan controller seperti ICS, kurang lebih long acting beta 2 agosit. Lalu ada obat tambahannya itu seperti leukotrin reseptor antagonis, lalu juga ada teopilin, ada juga biologik seperti mepolizumab, ini tuh untuk asma berat. Lalu untuk non farmakologisnya, berikan edukasi pasien dan keluarga untuk menghindari faktor pencetus alergen, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, seperti asap rokok. Lalu juga lakukan rehabilitas paru atau latihan pernapasan. Lalu lakukan manajemen komorbid seperti rinitis alergi, GERD, obesitas. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi. Untuk komplikasinya sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada status asmatikus, yaitu serangan asma berat, sulit diatasi dengan terapi biasa, akan terjadi gawat darurat. Lalu ada hipoksemia, hiperkapnia, atelektosis akibat sumbatan mukus, ada juga pneumotoraks, ada juga PPOK. Lalu untuk prognosisnya umumnya baik dengan pengendalian pencetus dan terapi teratur. Anak-anak dengan asma ringan dapat mengalami remisi pada usia dewasa. Untuk prognosis kurang baiknya bila
bila sering terjadi atau berat, kontrol buruk, terdapat komorbid berat atau juga keterlambatan terapi. Ini referensi saya rasa hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.